Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Popmi, podcast Kopma UII. Halo sahabat Popmi, by the way, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum masuk pada episode 2 kita kali ini, ayo kita kenalan dulu. Namaku Devastia Dema Fidianingrum. Kepanjangan ya? Oke, kalian bisa panggil aku Ima. Nggak kerasa ya kita udah awal semester genap, malah udah habis UTS. Terus gimana teman-teman hasilnya? Bagus nggak? Pasti bagus dong ya, kan anak Kopma. Oke, semoga hasil yang terbaik lah pokoknya. Semoga juga corona cepat berlalu ya sahabat Popmi, dan semester depan kita bisa segera kuliah offline. Udah nggak sabar nih, pengen tatap muka, makan di kantin, baca buku di perpus. Tentunya pengen banget kayak lihat gebetan atau inceran gitu di kampus. Ya maklum lah guys, aku angkatan 20 jadi belum pernah merasakannya. Oh ya sahabat Popmi, di podcast kita tuh nggak cuma bahas mengenai perkoperasian aja. Jadi kita tuh juga bakal bahas hal lain, misalnya gimana sih cara kita untuk memanajemen waktu. Sebelum itu, kalian tahu nggak nih sahabat Popmi, tamu kita di episode kedua ini siapa? Aku kasih clue dikit aja ya, tamu kita kali ini abang-abang, terus berwibawa, sesepunya Kopma UI, dan orangnya sangat bersemangat sekali. Kayaknya udah pada tahu kan ya? Oh ya, langsung aja deh kita sambut tamu spesial kita kali ini, yaitu Bang Prata. Oke, selamat datang Bang Prata di Popmi. Sebelum kita lanjut di pembahasan Popmi kali ini, boleh nih Bang Prata kenalan dulu, siapa tahu ada yang penasaran sama statusnya Bang Prata. Ayo Bang, coba. Oke. Terima kasih Mbak Devastia Ima. Namaku Prata Adiatma Kasukatala dari jurusan Teknik Industri angkatan 2017 dan di Kopma diamanai menjadi ketua pengawas. Halo Sobat Popmi, selamat siang, pagi, malam. Halo Bang. Oh iya, Bang Prata juga ketua umum Kopma tahun lalu loh. Keren banget sumpah. Kita langsung aja ya Bang sama pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Bang Prata mengenai waktu? Mengenai waktu ya? Ya. Menurut aku, waktu ini adalah suatu sumber daya yang nggak bisa direproduksi dan nggak bisa diambil alih oleh siapapun. Waktu itu perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Dan di agama kita, di Islam pun telah memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya memuliakan waktu. Di Al-Quran, Allah telah menempatkan tentang waktu di posisi yang sangat-sangat tinggi. Sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu, misalnya demi waktu di surat Al-Asr. Dan ada juga demi waktu saat matahari naik sepenggalah di surat Ad-Duha. Gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari waktu sangatlah penting. Maka dari itu kita harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari. Akibat ulah kita sendiri karena tidak bisa mengelola waktu dengan baik dan benar. Oke, cakep banget jawabannya. Oke. Sampai ada Al-Quran nih, keren. Iya dong. Lanjut aja. Oke, lanjut ya Bang. Apakah saat ini Bang Prata tuh sudah mempergunakan waktu yang dimiliki untuk mengejar hal-hal penting untuk goals Bang Prata sendiri? Gimana nih Bang? Udah apa belum nih? Gimana ya? Ketika kita membicarakan tentang apakah aku udah fokus untuk memanfaatkan waktu yang ada buat aku untuk meraih goals aku jawab ya sudah. Tetapi belum bisa berjalan secara maksimal menurut diri aku sendiri. Belum maksimal yang aku maksud di sini adalah perencanaan atau planning awal yang aku susun sedemikian rupa, di dalam eksekusinya itu pasti nanti selalu ada hambatan, yang mana ini bakal mengganggu aktivitas untuk fokus dan memprioritaskan semua tugas yang semestinya aku kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Kegiatan-kegiatan atau kejadian akhir-akhir ini
yang aku pikir kegiatannya itu masih minim akan value dan membuat aku lupa waktu itu jadi hambatan lah buat aku untuk dapat memanfaatkan waktu yang aku punya gitu, Mbak Ima. Oh, terus misal hambatan dalam contoh nyatanya itu apa yang dialami Bang Prata? Misalnya tentang apa gitu, Bang? Ya, hambatan-hambatan yang kira-kira kita tidak dapat prediksi kayak gitu loh. Jadi misalnya kita itu hidup kan nggak mungkin lurus-lurus aja kan, Mbak Ima. Pasti ada hambatan. Ada hal-hal yang tak terduga yang tiba-tiba datang ke kita kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita prediksi ini nggak bakal terjadi kayak gitu. Ternyata pada kenyataannya ini terjadi dan mengganggu aktivitas atau perencanaan kita yang udah kita planning dari awal kayak gitu. Ya misalnya kalau di aku mungkin dari keharusan orang tua yang meminta aku untuk melakukan sesuatu kayak gitu, atau dari bisnis yang aku kemarin jalani kayak gitu, ini beberapa kali mengganggu juga aktivitas kuliah. Oke Bang, paham. Berarti intinya tuh hambatan yang dialami Bang Prata adalah sesuatu hal yang tidak terduga dari luar gitu. Iya, betul. Nggak masuk dalam daftar rencana gitu. Ya kan Bang? Yoi. Kita lanjut aja. Apakah Bang Prata sudah membuat estimasi dan daftar waktu yang dibutuhkan untuk bisnis, kuliah, organisasi, atau Bang Prata ini termasuk orang yang pokoknya spontan gitu aja? Gimana? Spontan tuh maksudnya gimana tuh spontan tuh? Ya nggak ada rencana, pokok kalau mau ada apa gitu langsung bertindak gitu. Atau sebelumnya sudah merencanakan hal-hal yang dibutuhkan, atau gimana tuh Bang? Oke. Jadi ya gimana ya? Pengaturan waktu dalam kehidupan itu kan sangat penting ya, Mai. Iya benar. Kita kan nggak mungkin nih melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tanpa perencanaan yang matang dari diri kita sendiri kayak gitu. Ya kan? Misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita hari ini mau ngapain aja. Nah itu kita di pagi hari itu pasti udah planning, kita bakal ngerjain A, B, C, D, E gitu. Nah, kalau dari aku, pembagian waktu itu untuk aktivitas jangka pendek maupun jangka panjang pastinya udah aku miliki. Dan tiap-tiap dari pembagian waktu itu udah punya target masing-masing. Nah, target ini tuh harus dimiliki oleh semua orang. Ketika orang nggak punya target atau goals, tujuan, perjalanan kehidupan mereka itu pasti akan kalang kabut lah, akan bingung, gak karuan. Yang mana ini bakal sangat berpengaruh pada pengaturan waktu kita. Itu kalau dari aku bisa dibilang setengah spontan dan setengah terplanning gitu buat kegiatanku. Berarti tergantung situasi kondisinya juga ya Bang? Iya, tergantung case-nya. Soalnya kita pun kalau udah merencanakan, kalau ya itu ada tadi yang kayak hambatan tak terduga juga. Itu kan kita harus improvisasi lah istilahnya di situ. Jadi kita harus siap kalau mau nggak mau suatu saat planning kita tuh di tengah-tengah ada apa gitu pasti membutuhkan sikap spontan yang ini ya. Oke, tahu. Kalau yang itu Bang, kayak misal pagi kuliah terus malamnya organisasi terus bisnisnya kapan, itu udah ada perencanaan kan, kayak pembagian waktunya. Kayak misal nih Bang Prata jam 7 sampai jam berapa tuh ada kuliah, terus bisnisnya kapan, itu tuh gimana? Oh iya, itu pasti itu harus ada sudah ada pembagian waktunya masing-masing kayak gitu. Nah, itu balik ke diri kita sendiri kayak gitu. Itu kita prioritasin yang mana nih? Nah, misalnya kuliah, ada tugas kuliah atau ada kepentingan kuliah yang ada jangka waktunya, kita harus nyelesain di situ dulu, baru misalnya bisnis atau organisasi.
Nah kita mau prioritasin yang mana itu balik ke diri kita sendiri kan, kita harusnya udah bisa menilai diri kita sendiri lah. Ya. Kalau kita kan masih misalnya mahasiswa kan mayoritas masih bergantung pada orang tua, yang mana orang tua emang kuliahin kita itu kan untuk berproses di kuliah sampai dia lulus gitu. Yang artinya kita punya tanggung jawab di situ, maka harusnya prioritasin kuliah kayak seperti dahulu. Nah, misalnya bisnis atau apa, beberapa mahasiswa yang punya bisnis itu berarti kan udah tahu konsekuensinya. Aku harus kuliah, aku harus nyelesain kuliahku, tapi aku pengen nih belajar bisnis gitu. Tapi berarti dia tuh di situ udah harus tahu konsekuensinya. Kalau aku punya bisnis, kalau aku bikin bisnis, nanti kan di bisnis kan nggak mungkin lurus aja ya. Pasti bisnis tuh ada kayak naik turunnya lah. Iya, ada hambatan. Ada hambatannya. Misalnya kita harus ketemu sama stakeholdernya kita siapa aja. Gitu. Nah, terus nanti marketingnya kita kayak gimana gitu, segala macam. Misalnya kita mau bisnis buka warung nih, yang mana kita harus jaga warung, dan di situ juga kita harus bagi sama kuliah kita. Nah, pertanyaannya kan di situ, gimana cara kita bagi waktunya. Terus apalagi kalau udah kuliah, bisnis, organisasi, wah mantap jiwa. Itu mantap jiwa sekali udah. Ya harus bener-bener bisa bagi waktu tuh. Kalau enggak ya. Kalau enggak chaos banget pasti hidupnya. Organisasi juga pasti, di organisasi itu juga dia punya tanggung jawab juga kan. Pasti kita, misalnya dia di organisasi itu sebagai fungsi atau pengurus kayak gitu. Nah, itu kan udah disumpah jabatan tuh, yang mana dia ada tanggung jawab di situ. Itu bahayanya kalau kita nggak tahu cara bagi waktu tuh, wah ini pasti tiga-tiganya pasti bisa chaos. Iya, bakal kabur gitu lah. Iya, betul banget. Oke, makasih jawabannya. Kita lanjut aja ya Bang. Mengapa waktu tuh harus di-manage? Kita kembali lagi sih kayak ke tadi. Mengapa waktu harus di-manage? Ya, agar tatanan kehidupan kita tuh bisa menjadi lebih baik gitu, untuk diri kita pribadi maupun orang lain. Kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas ini adalah suatu kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitasnya dimanapun dan kapanpun. Masing-masing dari kita ini tuh harus punya tugas-tugas yang ingin dan harus dikerjakan dalam beraktivitas sehari-hari. Dan untuk mencapai target dari tugas-tugas yang dikerjakan itu kita harus paham mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu itu suatu proses. Ini ya pengertiannya tentang manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Itu manajemen waktu. Dan manajemen waktu ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Nah, dari penjelasan tersebut harusnya udah kejawab lah kenapa time management itu penting banget buat kita. Ya, berarti dari jawaban Bang Prata tersebut udah bisa disimpulin nih kalau manajemen waktu itu benar-benar sangat penting dan kita harus bisa gitu. Kalau enggak ya nanti kita sendiri kan yang rugi gitu kan. Bener banget. Oke. Lalu gimana cara membagi waktu untuk menjadi tadi mahasiswa, pebisnis, dan organisasi versi Bang Prata? Gimana Bang? Ya kayak tadi berarti ya, cara bagi waktu antara ketiga itu ya. Skala prioritas tadi ya Bang. Kalau sebagai mahasiswa, kalau ada tugas ya kita dahuluin tugas yang jangkanya pendek, kayak gitu kan Bang? Ya, jadi ya kan case-nya gimana caranya kita bagi 3 tugas ini. Ya. Yang mana kita itu mahasiswa kayak gitu. Cara bagi waktu antara kuliah, organisasi, dan beberapa mahasiswa mungkin ada yang punya bisnis juga ya kan. Nah, sebelum kita menentukan apa yang harus kita pilih, kita prioritasin, itu
seharusnya kita itu udah memperkirakan apa yang akan terjadi kayak gitu, dan konsekuensi yang akan kita laksanakan tuh seperti apa. Nah, sama halnya ketika kita daftar dalam suatu organisasi, sebaiknya kita tuh udah paham gitu ketika nantinya kita menjalankan aktivitas yang ada di organisasi, apakah aktivitas tersebut mengganggu kegiatan perkuliahan kita. Yang mana itu tadi aku ceritain, itu tanggung jawab terpenting kita karena kita udah diamanai oleh orang tua. Kalau dari aku ya, cara pembagian waktu yang efektif dan efisien adalah mengestimasi kegiatan dengan cermat. Selalu double cross check pada apapun. Ketika ada tabrakan nih antara organisasi, kuliah, dan mungkin bisnis, beberapa mahasiswa kan punya bisnis tadi. Nah, kita tuh harus sudah ngerti nih, mana yang harus kita prioritasin terlebih dahulu, mana yang harus kita selesaiin terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar time management yang kita jalanin itu dapat berjalan dengan baik dan mendapat goals yang kita inginkan dan sebaik-baiknya. Kayak gitu kira-kira Mbak Ima. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja ya. Kalau misal nih Bang Prata diberi pilihan skala prioritas, yang mana yang lebih penting antara organisasi, kuliah, dan bisnis? Antara organisasi, kuliah, dan bisnis. Bisnis, yang mana? Kalau aku tetap bilang prioritas tetap kuliah ya, karena pendidikan itu nomor satu, kata Pak Nadiem Makarim. Gitu. Pendidikan tuh nomor satu, kita wajib, walaupun kewajibannya itu sampai SMA, tapi kita udah, apalagi aku kan udah semester berapa nih, kan harus yang mana kuliah itu harus diselesaikan kayak gitu. Nah, lalu antara bisnis dan kuliah, antara bisnis dan organisasi itu balik ke kita sendiri kayak gitu. Nah kan mungkin dari beberapa mahasiswa tuh ketika dia mau memulai bisnis tuh pasti mikirnya nanti kita selesai kuliah mau fokus nih sama bisnis kita aja kayak gitu. Nah itu nggak masalah. Itu nggak masalah kalau mau prioritasin bisnisnya terlebih dahulu daripada organisasi. Tapi ketika kita udah prioritas ke organisasi, prioritas ke bisnis tuh, kita tuh harus tahu nih organisasi yang agak kita tinggalkan tuh ada backupnya apa enggak gitu. Ada kira-kira bisa ditinggal apa enggak. Kalau kita benar-benar dibutuhin di organisasi itu sebaiknya kita pintar-pintarlah milih bagi waktu. Tapi kalau buat aku kan sekarang kan posisi aku udah jadi ketua pengawas nih, yang mana kita nggak ada jalanin proker, kita hanya ngawasin mungkin lewat beberapa orang aja gitu. Jadi kalau dari aku mungkin dari bisnis dulu baru organisasi kalau dari aku. Jadi tadi kalau dari Bang Prata yang paling penting itu adalah kuliah, karena kita juga masih mahasiswa ya Bang. Terus Ya, yang kedua itu bisnis, karena di organisasi yang sekarang Bang Prata tuh tugasnya intinya kayak nggak yang bagian pelaksana itu, dan bisa bisa dibilang masih bisa dihandle lah. Dan yang terakhir ya organisasi itu. Oke, yang terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Tips manajemen waktu menurut Bang Prata dari Bang Prata. Ya. Tipsnya apa? Manajemen waktu. Marah mikir. Apa nih Bang? Tips manajemen waktu yang baik ya. Jadi gini. Ya pasti. Tips manajemen waktu menurut aku itu untuk mencapai efisiensi waktu yang baik itu perlu landasan yang kokoh, kayak motivasi yang tinggi dan juga minat dari kita sendiri untuk capai target tujuan kita gitu. Jadi bangun motivasi semangat dari kita sendiri, lalu kita baru bisa fokus ke target dan tujuan kita. Jadi gini, kita kan masih mahasiswa nih. Ya. Nah, mungkin pendengar pop ini masih banyak yang mahasiswa kayak gitu loh. Nah, kita tuh jangan sampai nyepelein time management ini, karena nanti setelah kuliah itu pasti kepake banget gitu. Misalnya kita kerja di suatu instansi kayak gitu loh, yang mana
di instansi itu. Tapi di samping itu kita harus juga memprioritaskan keluarga yang kita punya gitu. Misalnya kita nanti udah bersuami atau beristri gitu. Nah, belajarnya itu dari kapan? Belajarnya itu dari sekarang kayak gitu. Gimana caranya kita benar-benar bisa bagi waktu gitu. Mungkin tadi case-nya kan yang dari tadi Mbak Ima kasih kan tentang kuliah, organisasi sama bisnis ya gitu. Dan misalnya kalau kita punya pasangan, nah kayak gimana tuh? Nah, padahal kita cuma punya waktu dari Senin sampai Minggu doang. Nah, itu cara kita bagi waktu kayak gimana? Nah, itu mulai dari sekarang kita itu harus benar-benar belajar. Kita benar-benar harus tahu target goals kita. Nah, kalau kita udah tahu target sama goals kita, itu balik lagi kita. Gimana cara kita memotivasi diri kita sendiri? Nah, maka dari itu landasan yang kita miliki sudah kokoh. Oke. Kesimpulannya, time management is about gimana cara kalian memilah dan memilih prioritas yang harus kalian jalankan. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan memanajemen waktu itu sangat penting karena juga akan berimbas ke masa depan kita dan kita harus belajar mulai dari sekarang gitu kan. Apalagi kita kan masih bisa dibilang remaja dan di masa-masa perkuliahan ini kayak benar-benar waktunya kita untuk nunjukin atau ngembangin skill yang kita milikin gitu kan Bang. Bener banget. Oke, makasih banget buat Bang Prata yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Popmi episode 2 kali ini. Semoga ilmu yang Bang Prata jelaskan tadi bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Oh ya, sebelum aku tutup, kita jargon Kopma dulu yuk Bang. Boleh. Ini aku yang mimpin ya? Aku yang mulai? Iya dong, iya Bang Prata aja. Oke, satu. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Aduh, absurd ya Bang kalau berdua doang, enaknya rame-rame ya kayaknya. Sumpah. Iya. Berdua. Gak apa-apa lah, yang penting udah jargon kita. Oh iya, kalian boleh loh kasih rekomendasi kita. Kira-kira mau bahas apa aja sih di episode Popmi berikutnya? Jangan ragu, jangan sungkan. Pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar, nanti adminnya bisa nampung saran-saran dari kalian. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin Popmi dari awal sampai akhir. Ikutin terus cerita Popmi selanjutnya dan aku mau ingetin sesuatu. Jangan lupa bahagia. Apa yang buat galau tinggalin sekarang daripada sakit hati. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.